semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik loh, yaitu tentang evolusi. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa kehidupan di bumi ini bisa sangat beragam? Nah, di vlog kali ini kami akan membahas tentang sejarah panjang evolusi, Konsep dasar, serta bukti-buktinya. Yuk simak sampai habis! Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Ada Siti. Halo Siti. Hai Reski, sini. Siti, kamu sudah tugas biologi yang materi evolusi belum? Belum, Ayo kita kerjakan sama-sama. kita nonton YouTube dulu ya. Boleh. Hai semuanya, kembali lagi di channel ini. Evolusi makhluk hidup adalah perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh berbagai mekanisme. Yang terpenting adalah seleksi alam. Seleksi alam adalah proses di mana organisme yang lebih mampu beradaptasi dengan lingkungannya cenderung untuk bertahan hidup dan bereproduksi, sehingga mewariskan sifat-sifat adaptif mereka kepada keturunannya. Pengertian evolusi mencakup beberapa poin penting. Yang pertama, perubahan bertahap. Yang kedua, sifat terwariskan. Yang ketiga, populasi bukan individu. Yang keempat, mekanisme evolusi. Yang kelima, adaptasi. Dan yang keenam, diversifikasi kehidupan. Perubahan bertahap. Evolusi bukanlah proses yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan perubahan yang terjadi secara bertahap dan akumulatif selama jangka waktu yang sangat panjang. Sifat terwariskan. Perubahan yang terjadi haruslah bersifat heritable, artinya dapat diwariskan dari induk kepada keturunannya melalui gen. Perubahan yang didapat selama hidup individu, misalnya otot yang membesar karena latihan, biasanya tidak diwariskan. Populasi bukan individu. Evolusi terjadi pada tingkat populasi, bukan pada individu. Individu tidak berevolusi, tetapi populasi berubah dari waktu ke waktu. Mekanisme evolusi. Selain seleksi alam, mekanisme evolusi lainnya termasuk mutasi atau perubahan acak pada materi genetik, aliran gen atau perpindahan gen antar populasi, dan hanyutan genetik atau perubahan frekuensi alel secara acak, terutama dalam populasi kecil. Adaptasi. Evolusi sering menghasilkan adaptasi, yaitu sifat-sifat yang meningkatkan kemampuan organisme untuk bertahan hidup dan berproduksi dalam lingkungan tertentu. Adaptasi dapat berupa sifat fisik, psikologis, atau perilaku. Diversifikasi kehidupan. Evolusi menjelaskan keanekaragaman hayati yang kita lihat di bumi, dari mikroorganisme sederhana hingga organisme kompleks seperti manusia. Spesiasi atau pembentukan spesies baru adalah konsekuensi dari evolusi. Singkatnya, evolusi adalah proses perubahan genetik dalam populasi organisme dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan menghasilkan adaptasi serta keanekaragaman hayati. Teori evolusi Darwin, atau juga yang dikenal sebagai teori seleksi alam, menyatakan bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Teori ini dikemukakan oleh Charles Robert Darwin 1809 sampai 1882 dan merupakan salah satu teori paling populer dalam ilmu biologi. Pokok-pokok teori evolusi Darwin. 1. Spesies yang hidup saat ini berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. 2. Evolusi terjadi melalui seleksi alam. 3. Makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri dengan alam akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak menyesuaikan diri akan mati. Yang terakhir, hilangnya satu spesies dapat memunculkan spesies baru. Teori evolusi Lamarck adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berevolusi melalui warisan sifat yang diperoleh dari lingkungan. Teori ini dikemukakan oleh naturalis Prancis Jean-Baptiste Lamarck pada tahun 1809. Berikut adalah beberapa hal yang dijelaskan dalam teori evolusi Lamarck. Poin yang pertama, makhluk hidup berevolusi dari materi mati ke bentuk yang lebih kompleks, menuju kesempurnaan manusia. 2. Makhluk hidup sederhana merupakan nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna. Ketiga, makhluk hidup akan selalu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Keempat, organ tubuh atau sifat yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan organ tubuh atau sifat yang tidak digunakan akan menyusut, bahkan akan hilang.
Teori evolusi Weismann menyatakan bahwa evolusi terjadi karena pewarisan sifat gen-gen melalui sel-sel kelamin dan tidak dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Teori ini dikemukakan oleh August Weismann dan didukung oleh eksperimennya pada tikus. Berikut adalah beberapa poin penting dari teori evolusi Weismann. Yang pertama, evolusi terjadi karena seleksi alam terhadap faktor genetik. Yang kedua, perubahan sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan ke generasi berikutnya. Yang ketiga, pewarisan sifat hanya terjadi melalui sel-sel germinal seperti sel telur dan sel sperma. Yang keempat, sel-sel tubuh lainnya, sel somatik, tidak berfungsi sebagai agen pewarisan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang evolusi dari kera menuju manusia bukanlah garis lurus, melainkan percabangan yang kompleks. Sekitar 6-8 juta tahun yang lalu, garis keturunan manusia berpisah dari nenek moyang yang sama dengan simpanse. Australopithecines, makhluk bipedal atau berjalan tegak dengan otak relatif kecil, muncul sekitar 4 tahun yang lalu. Kemudian, genom Homo berevolusi ditandai dengan otak yang lebih besar dan penggunaan alat. Homo erectus bermigrasi keluar dari Afrika. Neanderthal dan Denisova hidup berdampingan dan bahkan kawin dengan Homo sapiens yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Perubahan ukuran otak, penggunaan alat, dan adaptasi lingkungan mendorong evolusi ini. Selanjutnya adalah evolusi ayam dari dinosaurus. Evolusi ayam dari dinosaurus adalah salah satu kisah paling menarik dalam sejarah kehidupan di bumi, yang menunjukkan bagaimana hewan modern berevolusi dari nenek moyang prasejarah mereka. Yang seperti kita tahu adalah ayam adalah hasil evolusi dari dinosaurus theropoda berbulu yang beradaptasi selama jutaan tahun menjadi burung modern. Dengan kata lain, ayam adalah dinosaurus kecil yang hidup sampai saat ini. Penelitian fosil dan genetika terus mendukung hubungan erat antara dinosaurus dan burung modern. Nah, itu dia video pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye. Wih, keren banget ya ternyata. Iya benar Siti, aku juga baru tahu loh bahwa evolusi itu terjadi dari ribuan tahun yang lalu. Bahkan ayam berasal dari dinosaurus yang beradaptasi dengan lingkungan. Iya benar, itu menandakan bahwa makhluk hidup itu terus berevolusi dari zaman ke zaman. Aku kan belum tugas, jadi aku mau balik dulu ya Siti. Iya. Aku pamit dulu. Ya, hati-hati. Ya, dadah. Ada Siti. Halo Siti. Oke, Kak. Ini. Penat, mau nggak? Tas dan HP. Bisa nggak? Dia beradap. Mau makan rumah. Some people wanted to cover the scars, wanted to hide all the shame, wanted the love and they